Baik, tutorial ini akan membahas tentang bagaimana cara mengimport data Excel ke database Access. Karena banyak dalam unit usaha atau lembaga-lembaga yang masih banyak mempertahankan aplikasi atau program Excel yang konsekuensinya kalau datanya itu banyak biasanya mengalami hal, satu diantaranya adalah lemot. Kemudian Excel itu juga akan mengalami kerusakan rumus-rumus karena antara rumus dan outputnya itu menjadi satu di sheet yang ada, walaupun toh kalau memang mampu membuat antara rumus input dan outputnya dibeda-bedakan. Oleh karenanya dalam video ini saya akan sedikit mengupas mengenai bagaimana cara mengimport data Excel ke database Access dengan mudah, karena aplikasi Access punya kelebihan-kelebihan antara output, input, dan KPI atau tempat rumus adalah di suatu tempat yang berbeda. Yaitu yang pertama, kita klik dulu di Access-nya seperti ini, dan seperti biasanya kita lakukan option, kemudian enable, kemudian OK. Di sini di Access itu ada di sini create own and external data. Kita klik yang external data. Di sini kita ditawarkan import, bahkan di sini export. Nanti selanjutnya kita akan terangkan tentang bagaimana ekspor dan beberapa hal yang lain. Sementara import data di sini itu terdiri dari Access, itu antara Access ke Access, kemudian Excel, kemudian SharePoint list, kemudian ada text file, XML file, dan masih ada lagi di sini. Kita klik ada UDBC, HTML, Outlook folder, dan lain sebagainya. Bahkan di sini dikasih fasilitas untuk mengimpor data, yaitu data program lama pakai Lotus 123. Kalau masih ada yang masih pakai ini, itu bisa diimpor ke data Access. Video-video sebelumnya sudah saya terangkan apa kelebihan Access dibandingkan dengan Excel. Memang keduanya punya kelebihan-kelebihan dan beberapa kekurangan. Kita coba untuk mengimpor data, yaitu data base Access yang sudah kita buka ini. Kita coba impor dengan external data, kemudian kita klik di import ini bagian Excel. Kemudian kita ditawari untuk select the source and destination of the data. Kemudian di sini juga dikatakan specify the source of the data. Jadi data yang khusus. Kalau ini kita disuruh milih dengan cara kita pilih import the short data into new table in the current database. Maksudnya kita memasukkan data sumber, yaitu Excel, ke dalam, atau kita jadikan tabel untuk database yang baru. Kalau kita ambil contoh di sini, ini merupakan tabel. Nanti jadinya begini.
macam ini. Kita coba, kita ulangi lagi, ini kita tutup, nanti jadinya semacam ini. Nah, semacam ini tabel. Tapi yang membentuk tabel baru itu adalah merupakan import dari Excel. Jadi kita ulangi lagi, kita klik pertama external data, kita klik, kemudian Excel kita klik, kemudian kita masukkan import the short data into new table in the current database. Bahkan ada spesifikasi yang lain di sini juga, append a copy of the record to the table. Ada lagi link the data sorts by correcting dan lain sebagainya yang telah kami terangkan di video sebelumnya. Kita coba sekarang untuk import the source data ke dalam tabel baru, yaitu dengan cara kita browsing, kemudian kita pilih di data D yang kita simpan. Di sini ada record Excel yang telah kita siapkan, kemudian kita open, udah masuk di sini browsing kita, kemudian kita OK. Maka di sini muncul macam ini, import spreadsheet wizard atau your spreadsheet file dan lain sebagainya. Kita pilih sheetnya ini, show worksheet, kemudian show name range kosong, show worksheet dari sheet 1, kemudian kita pilih kolom terdiri dari ini kolom Excel macam ini. Kalau kita buka Excel, sebenarnya hasilnya dari ini macam ini. Jadi data itu setelah kita import menjadi semacam gambar di bawah ini. Ini judul namanya, ini nomornya, ini keterangan debit kredit seperti gambar ini. Seperti gambar ini. Cuma ini data Excel pada umumnya. Lalu kalau yang ini adalah sudah proses pembuatan menjadi database akses. Kemudian kalau kita lihat sheet 3 kosong, jadi yang ada kolom yang terdiri dari ini, simbol data box sheets kolom, kemudian next. Di sini kita ditawari Microsoft Access can use your column heading as field name for your table. Maksudnya Microsoft Access ini dapat memakai kolom kepala, ya, maksudnya judul ini sebagai file name, sebagai nama file untuk tabel nanti yang akan kita bentuk di sini. Kemudian this row kolom contains kolom heading, kita coba kasih centang. Macam ini, kemudian kita next. Maka di sini kita diterangkan file name is Subhanti Excel seperti tadi. Kalau kita buka lagi di sini, ini file name kita di Excel dan lain sebagainya. Kemudian kita next, index nomor, data types-nya text. Data types itu ya tipe apa ketikan kita, ada macam-macam. Ada teks, ada tanggal, ada currency, ya, kebetulan teks di sini. Kemudian next. Kalau kita kepingin tidak mengimport
Di sini ada kita centang, tapi kita coba import semua. Ini kita terangkan nanti di video berikutnya. Kita next. Kita ditawari di sini let's access add primary key dan lain sebagainya. Nanti kita terangkan berikutnya. Kita next dulu, kolom, kemudian finish. Save import step. Untuk disimpan maksudnya ya. Kalau kita kasih description atau area import juga bisa, dan save import. Maka tabel yang kita maksud adalah ini. Jadi kolom tadi kita coba bersihkan dulu. Ini kolom. Kalau kita buka kembali, maka di sini kalau kita lihat desain view, file 1, file 3, file 4, file 5, kita kasih nama. Kemudian kita close. Maka kolom ini sebenarnya terdiri dari ini. Nah, ini hasil daripada import kita. Tergantung kita nanti kita kembangkan ke query, ke form, ke report semacam ini, tergantung kita. Untuk sementara export data akses dari Excel kita anggap cukup sekian dulu dan sangat mudah sekali. Terima kasih.